Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Balik lagi bersama Fikri di sini di channel yang pas. Channelnya tempat saya yang review barang-barang yang pas buat teman-teman. Nah, kali ini saya mau cerita tentang laptop yang upgradable. Jadi banyak banget yang akhirnya datang ke yang pas untuk beli laptop dan mereka semua nanya sederhana. Laptop yang cocok buat kami apa? Buat kita apa? Yang dipakai untuk office, untuk kondisi kayak gini. Kerjanya lagi di rumah, belajarnya lagi di rumah. Dan saya akan selalu bilang bahwa paling enggak laptopnya butuh laptop yang bisa diajak untuk kerja keras. Nggak mesti keras-keras banget, tapi paling nggak bisa diajak kerja cukup keras. Jadi hilangkan opsi netbook, hilangkan opsi laptop murah yang penting gaya dari list teman-teman jika teman-teman memang dalam kondisi saat ini yang seperti itu gitu. Kalau bisa cari laptop yang murah, yang cukup murah, tapi tapi oke secara performa dan umurnya panjang. Umurnya panjang ini gimana maksudnya? Umurnya panjang ini bukan berarti dia terbuat dari dari bahan titanium yang nggak bakal pecah, yang nggak bakal rusak. Enggak. Paling nggak menurut saya ekspektasi pemakaiannya lebih panjang dengan opsi upgradable. Misalkan gini, kalau untuk laptop terbaru saat ini salah satu yang menurut saya wajib adalah SSD M.2 NVMe gitu. Jadi kalau bisa ketika beli laptop baru ya carilah yang sudah pakai SSD NVMe ya, jangan SSD yang SATA. SSD SATA itu ya cepet kok, cepet dibandingkan hard disk, tapi itu teknologi lama. Kalau beli laptop baru usahakan ambil yang teknologi terbaru. Kenapa? Paling enggak untuk kedepannya berapa tahun ke depan masih bisa ngejar. Nah, yang kedua dia harus punya slot RAM tambahan. Slot RAM tambahan ini yang slot RAM-nya jadi misal gini, ketika pernah beli laptop RAM-nya cuma 4 GB, tapi dia punya slot tambahan yang bisa di-upgrade bisa sampai 12 GB atau sampai bahkan 20 GB. Itu oke banget. Kenapa saya bilang oke? Karena kebanyakan laptop di rentang harga-harga bawah 5 juta atau 6 juta ke bawah, bahkan sebelum 7 juta ke bawah, RAM-nya cuma 4 GB bawaannya. RAM-nya cuma 4 GB. Dan 4 GB ini adalah settingan sangat mepet untuk saya saat ini. Settingan mepet untuk pakai Windows 10 saat ini. Kalau pakai SSD, sudah pakai SSD yang super kenceng kayak case-nya V130, nggak terlalu masalah gitu. SSD-nya saya bilang super kenceng, bukan SSD kenceng. Rata-rata SSD M.2 itu kenceng. Tapi kalau masih di 1500, 1700 ya itu kenceng. Nah, V130 ini 3200 MB/s, makanya si SSD-nya ini bisa ngejar, bisa nutupin kekurangan RAM-nya yang cuma 4 GB. Tapi kalau yang lain ya nggak juga gitu. Nah, makanya pastikan dia punya opsi untuk nambahin RAM. Kalau untuk saya, maaf ya, saya nggak lagi menjelekan siapapun, tapi saya jangan dulu teriming-imingi oleh sekarang bilangnya prosesornya udah kencang, RAM-nya 4 GB, dual channel, tapi onboard. Jangan dulu, karena itu nggak bakal bisa diapa-apain, nggak bakal bisa di-upgrade, dan itu bakal jadi masalah buat teman-teman suatu waktu kebutuhan teman-teman kebutuhan teman-teman lebih dari biasanya. Apalagi kondisi kayak gini, dimana teman-teman bakal dipaksa banget untuk multitasking. Dia harus pakai Zoom sambil buka Chrome, sambil buka Office. Ya itu pasti ngabisin gila-gilaan. Saya kasih sedikit ilustrasi. Ketika teman-teman buka Windows 10, settingan sekarang tanpa dioptimasi, teman-teman biarkan semua program teman-teman itu berjalan apa adanya. Dia yang naruh startup, dia startup sendiri, background prosesnya jalan. Itu paling enggak ketika teman-teman buka, RAM-nya udah kepake 2,1 sampai 2,2 GB. Jadi kalau RAM teman-teman ada 4 GB, teman-teman cuma punya sisa 1,8 GB RAM. Nah, 1,8 GB ini bakal dibagi lagi. Syukur-syukur teman-teman pakainya Intel yang nggak ngambil RAM untuk VGA integratednya banyak gitu, paling cuma 128 MB. Tapi kalau teman-teman pakainya Ryzen, misalkan dari AMD, Ryzen ini kan emang terkenal bagus secara VGA integratednya dengan VGA-nya, tapi dibalik bagusnya ngambil RAM-nya juga gede gitu. Jadi misalkan punya RAM 4 GB, diambilnya biasanya 500 MB. Jadi teman-teman total punya RAM yang bisa dipakai cuma 3,5 GB. 3,5 GB ini teman-teman baru mulai udah diambil 2,2 GB. Berarti teman-teman cuma punya 1,3 GB yang bisa dipakai. Oke, tadi ada 1,5, ada 1,3, ada 1,8 dan ada 1,3 GB misalkan itu ya. 1,3 GB yang bisa dipakai. Lalu apa? Teman-teman buka Chrome. Ketika Chrome baru nyala, paling enggak dia ngabisin sekitar 200 sampai
300 MB. Teman-teman buka tab baru dia udah mulai naik di 500 MB. Teman-teman buka sampai 5 tab, dia bisa sampai 2 GB. Gitu loh. Dia bisa sampai ngambil 2 GB. Kalau yang teman-teman buka prosesnya gede-gede, misal taruhlah YouTube segala macam, atau Google Meet. Google Meet gede loh. Jangan salah. Karena dia kan dipakai untuk apa ya? Bandwidthnya gede tuh. Dia dipakai untuk video conference. Nah, Google Meet sementara itu yang dibutuhin sekarang gitu. Atau Zoom juga lumayan gede, ngambil bandwidthnya, ngambil apa ya, prosesornya. Jadi kalau prosesor yang lama-lama ya kelasnya 3060 ya sosok lah ya, biasanya itu mentok-mentok kan tuh di Zoom. Ketika buka Zoom yang lain jadi lambat. Nah, ini yang harus teman-teman pikirin ketika teman-teman ambil laptop baru. Perhatikan bahwa nggak cuma sekedar tadi, maaf ya, kecil, nggak sekedar cuma oke dilihatnya, tapi pastikan bahwa dia bisa dipakai untuk kerja keras untuk saat ini gitu. Karena kenapa ya? Karena memang kondisinya saat ini teman-teman lagi butuhnya yang kayak gitu gitu. Jadi yang pas ya yang kayak gitu. Kalau dibilang tapi kan nggak kece ya, yang nggak kece ya emang siapa yang liatin kalau kerjanya dari rumah. Tapi kalau kerjanya sudah mulai di kafe lagi dengan ikutan new normal ya mungkin beda cerita. Tapi paling nggak itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi balik lagi ke opsinya adalah opsi upgradable. Itu tadi sekilas ilustrasi saya tentang gimana RAM teman-teman dipakai sama Windows 10 ini. Jadi intinya yang pengen saya sampaikan adalah RAM 4 GB di Windows 10 itu apa ya? Pas-pasan banget deh. Pas-pasan banget. Jadi dibilang pas juga ya cukup lah. Ketika teman-teman baru beli laptop RAM 4 GB lancar, teman-teman tambahin Office, tambahin Chrome, tambahin buka ini itu mulai lembut. Kalau teman-teman pakai untuk multitasking ya maaf aja, pasti lemot. Pasti ada aja tuh yang not responding, kecuali teman-teman optimize. Tadi startupnya dihapus-hapusin, di disable banyak. Jadi cuma pakai yang butuh-butuh aja, background prosesnya dimatiin. Tapi itu kan butuh kemampuan teknis lebih gitu. Dan butuh pengalaman untuk mastiin, oh ini boleh dimatiin atau aman nggak dimatiin, kan gitu. Jadi itu paling nggak perhatikan opsi upgradable. Jadi ketika suatu waktu teman-teman ngerasa itu mentok, teman-teman gampang tinggal upgrade RAM-nya dari 4 GB ke 8 GB lah kalau nggak, atau ke 12 GB, atau kalau bisa lagi 20 GB. Itu oke banget. Nah, gitu juga dengan SSD-nya. Kalau teman-teman ya dananya terbatas, nggak bisa beli yang langsung dapat SSD-nya yang langsung pakai SSD 6 juta, 7 juta, ya udah belilah yang di bawahnya. Tapi pastiin dia punya slot SSD M.2 ya. Nah, kenapa saya bilang pastiin punya? Dan sebetulnya yang lebih enak itu punya dua-duanya. Karena SSD itu kenceng tapi mahal. Kenceng, mahal, dan sebetulnya secara ekspektasi umurnya lebih pendek daripada hard disk biasa. Jadi kalau untuk teman-teman nyimpen data-data, ya saya lebih nyaranin masih pakai hard disk yang biasa. Cuma untuk sistem operasi, untuk program-program taruhlah di SSD supaya eksekusinya kencang. Karena tadi kecepatannya SSD, ya kecepatan hard disk paling cepat yang pernah saya temui sampai saat ini adalah 130 MB per second. Kecepatan SSD paling lambat yang pernah saya temui sampai saat ini adalah 550 MB per second. Paling nggak udah hampir 5 kalinya. Itu yang paling lambat. Yang biasanya di pasaran sekarang sekitar adanya di 1200, 1500. Jadi memang kecepatannya beda. Jadi itu dua. Pastikan dia punya SSD M.2 slotnya paling enggak, dan juga slot RAM tambahan jika suatu waktu teman-teman butuh untuk di-upgrade lagi. Nah, di video ini saya juga bakal tambahin sedikit. Waktu itu ada sempat juga yang ambil dari yang pas, akhirnya ambil yang pakainya pakainya ya hard disk, tapi dia punya slot SSD. Dan waktu itu kebetulan saya ada SSD nganggur copotan dari laptop saya yang bisa dimanfaatkan, akhirnya dipakailah di situ. Dan ya kecepatan itu SSD-nya masih nggak kenceng-kenceng banget, cuma 1,2 megabit per second, 1200 megabit per second, 1,2 GB per second itu kecepatan maksimumnya. Tapi itu aja sudah bikin satu peningkatan yang sangat signifikan tadi ketika booting, ketika buka program dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman siapa dimanapun yang lagi pengen beli laptop baru ya, kalau laptop second ya sesuaikan saja, karena kan biasanya kalau laptop second lebih arahnya budget ya. Yang pastikan aja kalau nggak laptop second deh. Kalau laptop second saya lebih saranin
ya udah SSD nggak bisa, carilah yang prosesornya kencang, paling nggak dia masih bisa ngejar untuk program sekarang gitu. Nah, dan RAM-nya balik lagi bisa upgrade. Nah, kalau untuk yang beli laptop baru, pastiin tadi kalau nggak dia sudah punya SSD M.2 bawaannya, pastikan dia punya slotnya. Jadi suatu waktu teman-teman butuh performa lebih, teman-teman bisa upgrade. Dan juga pastiin dia punya slot RAM tambahan. Jadi suatu waktu teman-teman butuh slot RAM lebih, nggak butuh performa lebih untuk multitasking lebih banyak, teman-teman bisa perlebar jalannya dengan nambahin RAM-nya. Baik, itu dari saya, tips dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.